pagi teman-teman trader dimanapun saat ini Anda berada yang sedang memantau pergerakan chart khususnya di XAU USD. Coba akan kita mereview kembali untuk yang kemarin pada tanggal 30 hari Senin. Tentunya satu hari coba kita ukur dulu dari pergerakan beberapa minggu yang lalu. Untuk satu minggu yang lalu bullish masih terdominasi ya. Bullish terdominasi kemudian ditolak kembali oleh seller yang cukup kuat, kemudian disusul dengan sumbu bawah yang panjang tentunya. Kemudian market mengalami di area konsolidasi. Dan saat ini pun juga ada pembukaan candle yaitu bearish yang cukup kuat ataupun ditolak oleh seller juga lumayan kuat. Sehingga untuk pembukaan candle hingga sampai sekarang sudah memenuhi kurang lebihnya 1000 pips. Coba kita perhatikan dulu di time frame daily tradingnya di sisi kiri ataupun di level terjauhnya. Coba kita amati terlebih dahulu. Untuk level-levelnya juga harus diperhatikan. Dan kemarin pada hari Senin kita mau gak mau kita tidak mengambil resiko terlalu besar, harus kita cut loss. Kita tidak untuk menahan floating terlalu banyak. Oke, di sini juga ada level terjauhnya yaitu di harga 18.46. Akankah market nanti akan bergerak ke atas ataupun ke bawah? Kalau kita amati di time frame daily tradingnya masih berada di level terendahnya ataupun di area level support. Kemungkinan besar akan berpeluang untuk memantul kembali. Oke, di time frame daily-nya sudah kita tentukan untuk level di area supportnya, kemudian kita masuk ke time frame H4. Di time frame H4 ini sudah seller yang cukup kuat ya, mulai dari harga running pagi tadi hingga sampai sekarang juga didominasi oleh seller yang cukup kuat, kemudian disusul dengan sumbu bawah ataupun sumbu penolakan sellernya sudah melemah. Oke, di level sini pun juga masih ada beberapa untuk yang harus ditempuh oleh seller. Kemudian ditolak kembali, dia tidak mampu untuk memenuhi syarat yang ada di bearishnya. Lalu memantul ke atas kembali. Akan tetapi di sebelah sini juga ada levelnya. Kita harus benar-benar teliti untuk di time frame yang besarnya. Kemudian kita nanti entry-nya juga seperti apa harus diperhatikan juga. Kita tradingnya itu harian ya teman-teman, bukan trading jangka panjang. Jadi untuk hindari dulu pertanyaan-pertanyaan konyol, emas ini mau kemana?
dan emas ini pergerakannya mau kemana. Dan jangan sok-sokan untuk jadi peramal. Yang penting kita sedikit demi sedikit untuk meraih profit yang maksimumnya nanti juga seperti apa. Oke, masuk ke time frame H1 untuk menentukan titik entry kita yang valid. Di time frame H1-nya juga tidak jadi untuk penerusan, melainkan masih ada jarak atau gap sekitar 600-an pip dari running saat ini. Sellernya cukup kuat, di sini sudah breakout, katakanlah tadi sudah breakout. Kemudian titik area lemahnya berada di 1846. Kemudian ditarik kembali oleh buyer yang cukup kuat sehingga market akan berbalik arah. Oke, coba kita manfaatkan dulu untuk di area buy stopnya. Buy stop coba kita taruh berada di level atasnya, sekitar 100 poin. $18.51,48. Untuk di area buy stop, lebih baik kita menunggu dulu daripada nanti kita kehilangan momen dalam sekejap. Oke, selepas dari situ 100 pip dari titik area running, saya kasih highlight warna biru. Untuk buat scalpingan boleh lah untuk di area sini. Oke, target coba kita tentukan kalau 100 poin untuk agak sedikit, cenderung sedikit banget kalau dari situ. Coba kita ambil target di level terdekatnya ataupun level yang lalu. Coba kita ukur dulu kisaran 500. Oke, cukup, lebih dari cukup kalau 500. 18.55 ataupun 18.56 untuk di area take profitnya baik. Target TP1 di 18.56,00 untuk di area target TP1 ataupun selebihnya nanti ketika melewati ataupun tersentuh, coba kita bisa entry di area bawahnya ataupun mengambil di koreksinya di arah yang sudah harga yang terlewati yang kemarin. Tetap harus kita antisipasi, jangan semena-mena langsung entry, nanti ujung-ujungnya juga kena loss momentum. Kita tidak tahu pergerakan marketnya akan seperti apa dan mau kemana. Yang bisa kita hanya menganalisis market, kita ambil momentumnya, momentum terdekatnya ataupun untuk mendapatkan profit yang maksimum nanti. Oke, untuk di level terjauhnya ataupun di titik di sini ada level, di sini ada level juga antara shadow body. Jaraknya coba kita ukur kisaran 270 hingga 300.
di area target 2-nya. TP 2 buy di harga 18.58. 18.58,70 sekian. Oke, tetap di level puncaknya ataupun di level atasnya. Coba kita manfaatkan di area koreksi. Saya kasih warna merah seperti biasa untuk di level koreksinya. Sebelumnya coba kita ukur dulu kalau kita mengambil di area buy. Coba kita ambil di area sini hingga menuju di atasnya. Ini masuk berada di zona sell. Coba perhatikan di area titik Fibo-nya 50.0 ataupun di 61.8. Ini harus ada benturan terlebih dahulu, kemudian kena breakout. Coba manfaatkan untuk di buy stopnya sih. Ataupun ke atas sedikit boleh kita entry masuk di area buyer ketika melewati di garis area retracement-nya. Ini masih berada di zona sell. Kalau dibuat scalpingan, saya katakan sah-sah saja. Di area limit sell-nya ataupun di area koreksi 18.62,45. Sell limit 18.62,45. Di area limit sell-nya. Kemudian kita mentargetkan dulu di area untuk pembalikan ataupun reversal untuk penerusan tren yang ada 375 pip dari harga limit hingga menyentuh di area TP2-nya. Kemudian kalau sudah menyentuh ataupun market akan berbalik ke atas kembali, coba kita manfaatkan di area buy stop-nya kembali di sini. Area buy stop kembali di harga 18.46. Tapi kita tidak untuk jauh-jauh dari sana. Di atasnya kita kasih untuk dilepas area. Lepas area buy. Oke, untuk targetnya dari atas kita sudah menentukan. Sekarang kita mengganti untuk di target di area sell. Coba perhatikan di level yang jauh. Kita melihat di titik area support. Jadi kita bisa tarik untuk di garis di bawahnya, tentunya di bawahnya. Di bawahnya sini boleh untuk dimanfaatkan area sell stopnya. Sell stop 18.47,80-an. 18.47, sekian. Oke, selepas dari situ coba kita mengambil target. Kalau 180 agak sedikit ya. Coba kita mengambil target yang lebih jauhnya. Tuh, kalau 700 juga terlalu sedikit, terlalu jauh. Oke, sekitar 500-an poin. Coba kita di target untuk area sell-nya.
Lah cukuplah 400 poin dari tersentuhnya di area sell stop, lebih tepatnya di harga 1843. 1843,50 untuk target TP sell. Oke, selepas dari situ nanti juga ada levelnya di area sini untuk target 2-nya. Target 2-nya 300. Target sell 18.40.43. Oke, selepas dari situ di level puncak ataupun di level titik terlemahnya, seperti biasa manfaatkan untuk di area koreksinya. Kita mengambilnya agak sedikit jauh, nggak apa-apa, sekitar 500 poin, tetap harus kita antisipasi. $18.34,50 untuk di area buy limit. Oke, selepas dari area situ buy limit ataupun penolakan harga hingga menyentuh di target harga ataupun di target TP2-nya, nanti kita bisa manfaatkan di area koreksinya open buy, kemudian meneruskan di area sell-nya. Soalnya di sini sudah terkena breakout di level terdekatnya. Kemudian dari harga terjauhnya di sini lepas area. Lepas area di harga 18.27. Jadi untuk penerusan di area sell-nya nanti. Oke, dari sini oke. Sudah kita tentukan semuanya. Coba kita ukur dulu untuk ringnya berapa untuk hari ini. Ring harian yang kita pergunakan nantinya kurang lebih di 2000-an. Di 2000-an pip untuk naik turunnya nanti ya. 2000 hingga 3000. Nanti juga ada news yang berdampak besar di jam-jam tertentu seperti biasa jam sehabis Isya di jam 7 sampai jam 9 biasanya. Oke, semoga bermanfaat untuk hari ini. Semoga profitnya maksimum juga. Kita tidak menunggu terlalu lama ataupun kita tidak menunggu floatingnya juga terlalu lama. Jadi sekali entry, open, closing, beres. Oke, selamat beraktivitas. Salam profit 2 arah.